Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Luo Feng telah menjelajahi alam semesta selama hampir 100.000 tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan binatang bertanduk emas lainnya. Itu juga unik bahwa 10 dari mereka adalah kesatria alam semesta. Selusin binatang bertanduk emas besar mendekat dengan kecepatan tinggi. Suara gemilang mereka ditransmisikan dengan keras dan jelas. "Saudaraku, selamat datang di rumah. Adik kita yang telah menjelajahi alam semesta, selamat datang di rumah." Luo Feng versi binatang bertanduk emas bersama dengan temannya Tremble tidak punya pilihan selain mendekati mereka juga. Tremble berkata dengan suara rendah, "Aku telah memenuhi perintah untuk membawanya ke sini. Sekarang kalian semua ada di sini. Saya akan menyerahkan semuanya kepada Anda." "Oke, kamu boleh pergi. Serahkan pada kami. Kami akan mengurus semuanya," kata selusin binatang bertanduk emas serentak. Tremble sedikit mengangguk dan tersenyum pada tanduk emas Luo Feng sebelum dia berubah menjadi cahaya dan lepas landas. Tanduk emas Luo Feng kemudian dikelilingi oleh kelompok binatang bertanduk emas yang semuanya cukup hangat dan ramah. Mereka semua menjelajahi alam semesta sebagai penyendiri untuk waktu yang sangat lama sebelum diundang ke aliansi. Jadi para senior ini tulus dan penuh kasih terhadap anggota yang baru saja kembali untuk bergabung dengan tim. "Saya Kesatria Fan. Saya Kesatria Ukiran Gunung. Saya Kesatria Mercap Togol." Setiap binatang bertanduk emas memperkenalkan dirinya. Setiap nama hangat dan berbeda karena semua binatang bertanduk emas ini memiliki pengalaman hidup yang adil. Menghadapi kelompok kesatria binatang bertanduk emas yang semuanya mengalir dengan antusias, tanduk emas Luo Feng hanya bisa membalas. "Saya Kesatria Feng Emas," katanya. "Hahaha, Kesatria Feng Emas, selamat datang di rumah. Sangat jarang seseorang hanya kembali ke aliansi untuk pertama kalinya setelah mencapai tingkat kesatria alam semesta. Untuk dapat melatih diri sendiri secara mandiri untuk mencapai tingkat kesatria alam semesta, saudaraku, bakatmu sangat mengesankan. Dengan bantuan aliansi kita, kamu akan menjadi lebih kuat." Tanduk emas Luo Feng mendengarkan, menjawab dengan tanggapan sesekali. Dalam hati, dia menikmati dirinya sendiri dalam atmosfer ini. Binatang bertanduk emas ini seharusnya dingin dan pembunuh. Namun, apa yang disebut sifat pembunuh mereka hanya ditampilkan melawan ras yang bermusuhan. Rumor mengatakan bahwa aliansi binatang ruang angkasa sangat misterius, pikir Luo Feng. Secara internal, mereka semua sangat bersatu. Pantas saja. Tanduk emas Luo Feng menghela nafas dengan hati-hati. Mereka sudah terlalu lama sendirian, jadi ketika mereka bertemu dengan ras mereka sendiri, masing-masing dari mereka akan memperlakukan satu sama lain sebagai kerabat. "Ayo pergi, Master Semesta pasti tidak sabar. Mari kita bicara lagi nanti. Kita harus cepat kembali." Selusin binatang bertanduk emas memimpin jalan menuju tanduk emas Luo Feng, dan seseorang dapat melihat sekelompok dari binatang bertanduk emas yang saling mengaum saat mereka naik ke langit bintang. Kemudian mereka berangkat ke gunung dewa luar angkasa yang jauh. Tanduk emas Luo Feng dan lusinan binatang bertanduk emas melaju di langit bersama-sama, tetapi diam-diam dia khawatir. "Berdasarkan apa yang Tremble katakan padaku, di gunung dewa ruang angkasa, semua yang tersembunyi akan terungkap. Apakah saya akan diekspos juga?" pikir Luo Feng. Luo Feng juga sadar
bahwa wilayah aliansi binatang ruang angkasa ini berada di bawah kendali makhluk termulia leluhur. Kesatria merecap togel, kata Tanduk Emas Luo Feng saat mereka terbang di udara. Jika saya bertemu dengan master alam semesta kita, master alam semesta manakah itu? Ada sejumlah master alam semesta yang ingin tahu tentang Anda, jawab salah satu dari mereka. Tapi yang pertama dan terpenting, Anda harus bertemu dengan dua master alam semesta yang memiliki garis keturunan yang sama dengan kami. Monster bertanduk emas. Mereka adalah Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi. Dua dari mereka, Tanduk Emas Luo Feng terkejut. Kami binatang bertanduk emas memiliki garis keturunan yang ditandai dengan kemampuan yang kuat, kata Kesatria Fan dengan bangga. Untuk 12 garis keturunan puncak, masing-masing dari mereka hanya memiliki satu master alam semesta. Tapi ras bertanduk emas kita punya dua. Master Tanduk Emas adalah master alam semesta paling senior dari ras bertanduk emas kita. Sementara Master Xuanmi adalah yang baru ditunjuk setelah menjadi master alam semesta 1000 abad yang lalu. Tanduk Emas Luo Feng mendengarkan dengan patuh saat mereka terbang. Mereka terlibat dalam percakapan sambil mempertahankan kecepatan 100 kali kecepatan cahaya. Dengan sangat cepat, mereka tiba di tujuan mereka, Gunung Dewa Luar Angkasa yang luas dan tak terbatas. Gunung Dewa Luar Angkasa. Tanduk Emas Luo Feng menatap gunung itu dengan penuh perhatian, tapi yang bisa dilihatnya hanyalah gunung tak terbatas yang ditutupi batu hitam pekat. Itu bukan hitam biasa, melainkan rona yang menyerupai lubang hitam, memancarkan rasa hampa. Ini riak ruang angkasa. Ini adalah pertama kalinya Tanduk Emas Luo Feng merasakan riak ruang angkasa di sini. Tempat dengan riak ruang angkasa memungkinkan seseorang untuk berteleportasi. Salah satu binatang bertanduk emas menjawab. Beginilah cara leluhur memungkinkan kita mencapai tempat yang berbeda dengan cepat. Namun, ada banyak tanah terlarang yang tidak memiliki riak ruang angkasa. Ikuti aku, kita akan pergi ke istana Master Tanduk Emas. Selusin binatang bertanduk emas memimpin jalan dengan sangat antusias saat mereka terbang di langit Gunung Dewa Ruang Angkasa. Gunung Dewa Ruang Angkasa menjulang tinggi pada ketinggian yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tubuh besar binatang bertanduk emas, jika dibandingkan dengan Gunung Dewa Ruang Angkasa, seperti membandingkan cacing tanah dengan bintang. Siu. Terkadang mereka berteleportasi, tetapi terkadang mereka maju secara normal. Pola ini berlangsung selama 6 menit, dan akhirnya mereka tiba di aula istana raksasa yang menjulang tinggi. Istana ini tingginya sekitar 60 juta mil. Itu memecarkan getaran yang mengintimidasi. Ini adalah harta karun sejati tipe istana terbang milik Master Tanduk Emas. Kekuatannya sangat kuat, kata Kesatria Fan. Lanjutkan, ayo masuk. Ada beberapa binatang bertanduk emas abadi yang terbang dan bermain satu sama lain di lapangan terbuka di depan istana. Ketika mereka melihat Tanduk Emas Luo Feng mendekat, masing-masing dari mereka menoleh dengan mata penuh rasa ingin tahu. Para binatang bertanduk emas abadi bercakap-cakap di antara mereka sendiri dengan nada berbisik. Mungkinkah ini pertama kalinya dia datang ke aliansi? Dia baru saja diantar ke sini. Aura dari tubuh dewanya begitu kuat. Itu lebih kuat dari tubuh dewa, dari banyak kesatria alam semesta lainnya. Di sisi lain, kesatria merecap tau emas, kesatria Fan, dan kesatria binatang bertanduk emas lainnya memimpin Luo Feng langsung ke pintu istana. Ini mungkin istana Master Tanduk Emas, tetapi tidak ada penjaga di pintu. Masuklah anakku, sebuah suara menggelegar datang dari dalam. Tanduk Emas Luo Feng merasakan getaran mengalir melalui nadinya. Dia patuh, dia curiga suara itu adalah milik Master Tanduk Emas. Kesatria Fan dan yang lainnya masuk dengan Tanduk Emas Luo Feng. Mereka menuju ke istana dewa yang luas
Langkah kaki mereka sangat cepat. Mereka bisa menempuh setidaknya 1 juta mil per detik. Mereka langsung maju ke tengah istana dan berhenti. Kami di sini untuk memberi penghormatan, Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi, kata Ksatria Van, dan lusinan binatang bertanduk emas lainnya menyapa mereka dengan hormat. Saya di sini untuk memberi hormat, Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi, kata tanduk emas Luo Feng mengikuti. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat tinggi di atas. Berdiri seekor binatang bertanduk emas yang menjulang tinggi dengan sayap raksasa yang ditutupi dengan baju besi bersisi. Ini adalah makhluk yang paling menakutkan dengan aura yang bisa disamakan dengan alam semesta tanpa akhir. Makhluk itu sedang menatapnya. Di sebelah kirinya berdiri seekor binatang bertanduk emas lainnya. Itu memakai baju besi merah tua. Ciri dasar dari binatang bertanduk emas adalah memiliki 5 cakar tajam. Tapi binatang bertanduk besi merah tua ini memiliki cakar tengah yang sangat panjang dan emas. Saat memandang Luo Feng, ada jejak tak jelas dari pusaran air tak berujung. Luo Feng segera menyimpulkan bahwa makhluk mulia dalam baju besi merah tua ini adalah Master Alam Semesta yang baru ditunjuk, yang dikenal sebagai Master Xuanmi. Ksatria Van, kalian semua boleh pergi, perintah Master Tanduk Emas. Ya, kata selusin binatang bertanduk emas saat mereka membungkuk untuk menghormati dan terbang bersama. Di aula besar yang tersisa hanya tanduk emas Luo Feng dan 2 Master Alam Semesta, Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi. Master Tanduk Emas melihat ke bawah dan berseru dengan suara nyaring. Sungguh tubuh dewa yang kuat. Bagimu telah menjelajahi alam semesta sendirian dan mencapai apa yang kamu miliki sekarang. Itu sangat tidak terduga. Kamu bahkan sebanding dengan cukup banyak penguasa alam semesta, kata Master Xuanmi dengan suara yang lebih lembut. Tanduk emas Luo Feng mendengarkan dengan patuh. Di permukaan tidak ada yang tahu bahwa dia abadi. Untuk mencapai level Anda sendirian, Anda memang luar biasa, kata Master Tanduk Emas dengan mata gembira. Saya sedang berdiskusi dengan penguasa alam semesta lain tentang bagaimana kami dapat melakukan beberapa pelatihan unik untuk Anda. Dengan bimbingan aliansi, Anda memiliki harapan tinggi untuk menjadi Master Alam Semesta. Master Xuanmi berdiri di samping Master Tanduk Emas mulai tertawa. Hahaha, jika Anda menjadi Master Alam Semesta, maka warisan binatang bertanduk emas akan memiliki 3 Master Alam Semesta. Kami akan menempati peringkat pertama di 12 silsilah bersama binatang Qiuhe. Luo Feng mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam hati, dia menghela nafas. Jika aku berhasil sejauh ini tanpa bimbingan makhluk hebat, maka pelatihan rumit yang bisa diberikan oleh aliansi binatang ruang angkasa pasti akan meningkatkan peluangku untuk menjadi Master Alam Semesta. Tidak heran jika aliansi binatang ruang angkasa memberiku begitu banyak perhatian. Sayang sekali, saya cukup mampu untuk berharap menjadi Master Alam Semesta. Tapi saya adalah manusia, bukan binatang bertanduk emas, pikir Luo Feng. Gunung Dewa Ruang Angkasa menampung banyak warisan dan barang berharga yang tak terhitung jumlahnya, kata Master Tanduk Emas. Untuk meningkatkan garis darah Anda, teknik penguatan tubuh dewa, atau teknik penguatan jiwa, semuanya tersedia. Master Tanduk Emas menatap Luo Feng dan melanjutkan berkata, token warisan dewa sekolah dewa leluhur, token warisan umum, dan bahkan token warisan dewa binatang pasti tersedia untuk Anda juga. Sebenarnya, token warisan umum berbeda dari teknik amplifikasi lainnya, hanya karena memiliki set tambahan yang kuat dan teknik unik. Itu saja. Luo Feng mengerti apa yang coba dia jelaskan. Dia ingat bahwa token warisan umum catatan iblis terdiri dari 2 aspek. Satu adalah jenis teknik penguatan jiwa, dan yang lainnya adalah teknik rahasia catatan iblis. Master Tanduk Emas
dan Master Xuanmi tiba-tiba berbalik untuk saling menatap. Ah, Tanu Kemas Luo Feng juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dua master alam semesta. Anakku, leluhur memiliki perintah. Dia memanggilmu. Suara Master Tanu Kemas bergema dengan keras. Master Tanu Kemas bergerak maju dari tempat dia berdiri sebelumnya. Bertemu leluhur. Luo Feng benar-benar ketakutan. 9 kekuatan super diklasifikasikan sebagai kekuatan super karena mereka memiliki master tertinggi alam semesta seperti pendiri kabak besar dalam ras manusia. Meskipun Luo Feng termasuk ras manusia, dia masih belum bertemu dengannya. Satu-satunya master tertinggi alam semesta yang dia temui adalah Zui Zhanke, dan sekarang dia akan bertemu dengan makhluk terhebat di aliansi binatang ruang angkasa. Master Tanu Kemas menginjak lantai dan berjalan ke sisi Luo Feng. Jangan khawatir dan jangan takut, kata Master Tanu Kemas sambil menatap Luo Feng dengan lembut. Ada banyak kesatria alam semesta dalam aliansi kita, tetapi kebanyakan dari mereka belum bertemu dengan leluhur. Namun Anda akan diterima oleh leluhur tepat setelah Anda kembali. Anda beruntung. Master Xuanmi juga berjalan ke bawah berkata, jika leluhur menghargaimu, kamu akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Leluhur memiliki kekuatan terbesar dalam aliansi kita. Aku hanya sedikit terintimidasi, gumam Luo Feng bertanduk kemas. Akan aneh jika kamu tidak. Ayo pergi. Kemudian Master Tanu Kemas membatasi Luo Feng dengan memanipulasi ruang dan waktu di sekitarnya dan terbang seperti seberkas cahaya, diikuti oleh Master Xuanmi. Terbang dan teleportasi, Master Tanu Kemas dan Master Xuanmi memimpin Luo Feng dan mencapai puncak gunung dewa luar angkasa setelah hampir 20 menit. Ada gunung terpisah di puncak. Gunung itu tingginya sekitar 60 juta mil dan tampak buram. Ada patung binatang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk semua ras di dalam binatang ruang angkasa. Ada 12 kesatria alam semesta yang menjaga gunung di bawah sana, dan masing-masing dari mereka berasal dari garis keturunan monster luar angkasa. Master Tanu Kemas, Master Xuanmi, para penjaga memberi salam dan membukakan jalan. Rupanya mereka telah diberitahu sebelumnya oleh leluhur. Master Tanu Kemas dan Master Xuanmi sedang berjalan di depan, diikuti oleh Luo Feng bertanu kemas. Mereka berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Ini adalah gunung leluhur, dan itu adalah harta karun sejati yang luar biasa, kata Master Tanu Kemas perlahan. Memang, kata Tanu Kemas Luo Feng, dia bisa merasakan energi yang berasal dari gunung leluhur yang membuatnya sulit bahkan untuk berdiri tegak. Kita harus berjalan pelan, jika tidak kita akan diserang. Serangan sederhana dari gunung leluhur dapat membunuh seorang kesatria alam semesta dengan mudah. Jadi jangan masuk tanpa izin. Master Tanu Kemas menginstruksikan Luo Feng saat dia berjalan maju. Mereka tiba di dasar gunung leluhur segera. Master Tanu Kemas dan Master Xuanmi menundukkan kepala hampir pada saat bersamaan untuk menunjukkan rasa hormat. Leluhur, leluhur, kata Luo Feng bertanduk kemas. Dia tidak melihatnya, dia melihat ke kejauhan, dan saat itulah dia melihat tubuh lembut yang meredup muncul perlahan. Kepala raksasa muncul dari gunung, itu tampak seperti kepala naga, tetapi di atasnya terdapat 9 tanduk seperti mahkota. Kepala itu sendiri panjangnya ribuan mil, dan sebagian cakar muncul di hutan jauh. Luo Feng bisa melihat ada 9 jari di cakar itu. Meskipun dia hanya bisa melihat sebagian kecil dari leluhur, dia berspekulasi bahwa dia puluhan ribu mil panjangnya. Leluhur, kata Luo Feng bertanduk kemas, menundukkan kepalanya. Leluhur mengangkat kelopak matanya dan melirik Luo Feng. Apakah ini bakat luar biasa yang Anda anggap layak untuk aliansi kita? Ya, Master Xuanmi menjawab dengan hormat.
Leluhur, kata Master Tanduk Emas sambil mengangkat kepalanya. Meskipun anak ini baru saja kembali, dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Selain itu, Bintang Api memberitahu kami sebelumnya bahwa anak ini mampu merebut komponen pedang Sungai Luo. Itu menunjukkan kekuatannya. Hahaha, akan ada master alam semesta ketiga di antara kita binatang bertanduk emas. Luo Feng bertanduk emas menundukkan kepalanya. Kalian berdua bisa kembali dulu, kata leluhur. Oke, jawab Master Xuanmi. Master Tanduk Emas bertanya dengan girang. Leluhur, apakah Anda akan melatihnya sendiri? Dia adalah bakat luar biasa di antara binatang bertanduk emas. Jangan menipu kami. Master Tanduk Emas sangat gembira. Dia menoleh ke Luo Feng dan berkata, Feng Emas, leluhur akan melatihmu sendiri. Kamu cukup beruntung untuk memiliki itu. Hargai kesempatan besar ini. Ya, jawab Luo Feng bertanduk emas, mendengarkan dengan cermat. Ayo, pergi. Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi pergi. Kepala raksasa leluhur menatap Luo Feng. Luo Feng tetap berdiri di satu sisi. Mengesankan sekali. Kau dapat membunuh kesatria pedang iblis, kata leluhur. Itu hanya beruntung, jawab Luo Feng bertanduk emas. Apa menurutmu? Kau bisa membodohiku, manusia? Suara leluhur bergema di angkasa. Tidak heran kau tak tertandingi dalam ras manusia, kata leluhur perlahan. Luo Feng, kamu adalah manusia, bukan monster luar angkasa. Kamu tidak bisa mendapatkan sumber daya rasku. Aku mengerti, jawab Luo Feng bertanduk emas. Dia segera pergi ke cincin dunia dan tubuh Mosa muncul menggantikannya. Luo Feng kembali ke bentuk manusia dan memberi salam. Leluhur, aku terperangkap di tanah ekstremis secara tidak sengaja dan aku tidak bisa menghindarinya. Aku hanya bisa berkeliaran dan aku dituntun ke sini. Aku tidak bermaksud untuk menipumu. Aku melakukan transfer jiwa pada tubuh binatang bertanduk emas saat aku lemah. Tolong maafkan aku. Kampung halamanmu hampir dihancurkan oleh binatang bertanduk emas. Beruntung kamu melakukan transfer jiwa. Memang kamu tidak bermaksud datang ke sini, jadi aku tidak peduli tentang itu, kata leluhur. Luo Feng dikejutkan oleh wawasan leluhur. Bahkan di antara manusia, hanya sedikit yang tahu tentang apa yang terjadi di bumi dengan binatang bertanduk emas itu. Bagaimana leluhur tahu tentang itu? Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Sebaliknya, kamu datang ke sini karena gurumu, Sui Zhanke, kata leluhur perlahan. Luo Feng linglung. Sui Zhanke? Sui Zhanke menghargai Anda lebih dari murid keduanya, Kaisar Api. Dia memintaku untuk membuka pusat aliansiku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu berusaha, akan ada hadiah. Gurumu Sui Zhanke telah membayar harga yang cukup, kata leluhur. Luo Feng sekarang mengerti bahwa semuanya telah direncanakan oleh Master Sui Zhanke. Kamu mengikuti jalan Dewa Binatang. Di alam semesta, aku yang terbaik dalam membudidayakan makhluk agung mengikuti jalan Dewa Binatang. Adapun sekolah Dewa Leluhur, mereka hanya tahu sedikit tentang Dewa Binatang. Binatang ruang angkasa adalah pewaris dari Dewa Binatang. Apa? Luo Feng kaget. Luo Feng sudah bingung. Bagaimana binatang bertanduk emas dapat dengan mudah bergabung dengan begitu banyak kristal sungai darah dan menggunakan kekuatan sepenuhnya. Dan sekarang dia tahu bahwa monster luar angkasa adalah pewaris Dewa Binatang. Aku membuka tempat terpenting aliansiku untukmu, kata leluhur. Aku yakin kamu bisa memahaminya. Dia menatap Luo Feng. Namun, jangan berpikir itu mudah. Gurumu telah membuat persyaratan bahwa jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratan, kamu akan terjebak selamanya. Luo Feng mengedipkan matanya. Sui Zhanke memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Menurutku, kamu tidak akan bisa melakukan itu.
bahkan setelah miliaran tahun. Mendengar itu, Luo Feng mengerutkan kening. Aku bahkan bertaruh padanya bahwa jika kamu bisa berhasil dalam 100.000 era, aku akan memberimu rangkaian harta karun sejati yang paling cocok untuk mereka yang mengikuti jalan Dewa Binatang. Namun jika kamu gagal, gurumu akan memberiku harta karun sejati. Sekali lagi, leluhur menatap Luo Feng. Saya tahu dari mata Anda bahwa Anda bertekad dan percaya diri. Dan saya tahu bahwa Anda selalu membuat keajaiban. Namun, Anda akan putus asa saat mengetahui persyaratan guru Anda. Saya bahkan berpikir bahwa Anda akan terjebak selamanya, kecuali jika Anda bersedia untuk menghancurkan diri sendiri dan pergi. Luo Feng mengepalkan tinjunya. Tunggu dan lihat saja. Bahkan jika Anda adalah master tertinggi alam semesta, saya akan menunjukkannya. Anda meremehkan saya dengan mengatakan bahwa saya tidak dapat berhasil dalam 100.000 era, pikir Luo Feng. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, tantangan apa yang guru Sui Zhange berikan kepadaku? Bahwa dia bersedia mengambil resiko harta karun sejati, dan leluhur bersedia mengambil resiko satu set harta sejati. Masuk, suara leluhur menggelegar. Saya yakin Anda tidak akan berhasil dalam 100.000 era. Setelah itu, Luo Feng pun menghilang. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, maaf ya untuk episode kali ini pendek. Semoga paham.